Baru mau YouTube. Bismillah. Sudah? Baru mau YouTube. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Ustadz Mukhlisin. Waalaikumsalam Kang Deddy. Selamat malam buat semua sahabat-sahabat Madrasah Ukhuwah. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu di channelnya Madrasah Ukhuwah untuk kembali sesuatu yang akan terupdate nih. Jadi kita akan kembali mendengarkan kajian dari Ustadz Mukhlisin. Adapun temanya pada malam ini terkait dengan gagal mengenal eksistensi diri penyebab krisis manusia modern. Nah, berat ya. Saya juga waktu pertama kali membaca ini apa ini dan benar-benar tanda tanya Ustaz. Bahkan tadi sedikit sebelum kita memulai ada sedikit obrolan saya ke Ustadz Mukhlisin. Ustadz menjelaskan maksud dari materi ini. Saya sampai merinding Ustadz, jujur aja. Saya sampai merinding. Saya sampai berpikir ini benar banget gitu loh bahwa kita sekarang ini semua serba terbuai. Terbuai namanya hal-hal yang berbau duniawi ya Ustadz ya. Betul, Sampai kita nauzubillah kita kadang lupa sama fitrah kita sendiri. Nah ini di sini Ustadz akan mengkaji lebih dalam terkait dengan kondisi untuk bukan hanya ini dari semua golongan ya kali Ustadz ya. Mungkin dari kecil sampai sedewasa ini kalau mau dibilang apa sih yang kita cari di dunia? Yuk mari kita berkaca masing-masing apa iya benar akhirat yang kita cari. Ya Ustadz ya. Jadi orang kadang udah lupa nih. Udah lupa benar-benar yang dipikirkan hanya dunia. Segala sesuatu dunia gitu Ustadz ya. Makanya mudah-mudahan dengan kajian Ustadz malam ini membuat kita untuk bisa mengintrospeksi diri, bermuhasabah kira-kira apa sih yang kita cari di dunia. Insya Allah kita akan dengar langsung dari Ustadz Mukhlisin. Saya masih merinding nih Ustadz. Saya masih merinding. Sampai saya lagi, mulut saya lagi berbicara, tapi otak saya lagi berpikir. Benar ya, sejauh ini apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita cari? Apa, mau harta, mau jabatan, mau apa gitu. Nah itu yang kita tuh tidak pernah ingat gitu. Kadang kalau berbicara waktu beribadah dengan waktu selain beribadah aja dihitung 24 jam berapa persen sih gitu ya Ustaz ya? Betul, Ya. betul. Kayaknya mending kita serahkan ke ahlinya untuk bisa mengkaji lebih dalam. Ustaz, tafadhol Ustaz. Syukron Kang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa minallahi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbana zidna ilma
warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama, yang selalu setia menemani kita, Kang Dedi sebagai host. Jadi yang paling pinter Kang Dedi ini, ngajinya seminggu bisa 5 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa meneruskan istiqomah kajian mingguan kita di setiap Selasa malam. Alhamdulillah hari ini kita masih berikan Allah kekuatan, bimbingan, dan kekuatan untuk memilih bersama-sama bersilaturahim lewat media Zoomiyah ini. Semoga apa yang akan kita lakukan malam hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, diberikan pemahaman yang benar, perenungan yang benar, dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dihantarkan oleh Kang Dedi tadi. Ini judul provokatifnya dari Ustadz Abdurrahman ini. Saya kasih judul yang agak soft sebenarnya, yaitu mengenal diri yang sejati dan krisis manusia modern. Jadi lebih mengerikan ini judulnya, gagal mengenal eksistensi diri itu sebagai penyebab krisis manusia modern. Nah, mudah-mudahan karena ini saya kira problem kita semua, Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai manusia yang menjadi bagian dari masyarakat modern, saya kira sedikit banyak nanti kita akan coba meneliti apakah penyakit manusia modern itu ada pada diri kita, sehingga nanti akhirnya obat apa yang ditawarkan oleh agama Islam. Pertama, penyakitnya apa kita deteksi, kemudian obatnya apa dan jalan keluarnya apa. Mudah-mudahan betul-betul malam hari ini Allah mudahkan apa yang akan kita lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya ingin menggambarkan kira-kira problem dan krisis yang dialami oleh manusia modern termasuk kita apa saja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Syed Hussein Nasr, seorang spiritualis modern luar biasa. Saya senang sekali membaca buku-buku beliau. Salah satu buku yang beliau tulis itu Traditional Islam in the Modern World. Ini cerita di satu buku itu tentang bahwa manusia modern itu ini paradoks, Sang Dedi, Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa, tapi pada sisi yang lain mereka mengalami dampak negatif dari teknologi yang luar biasa itu. Manusia modern itu teralienasi, terpinggirkan oleh dampak ciri manusia dunia modern yang lebih menekankan kepada pengembangan teknologi yang luar biasa. Oleh karenanya, tanpa disadari, karena perkembangan teknologi yang luar biasa itu, manusia lupa. Manusia kemudian hanya dianggap sebagai salah satu mesin produksi. Ini kan yang mengkhawatirkan. Maka di banyak negara, manusia yang tidak lagi bisa mengikuti perkembangan teknologi, tidak bisa aware dan kemudian mengadaptasi teknologi, dia tidak dianggap sebagai produktif dan kemudian terpinggirkan. Lebih-lebih lagi, dengan semuanya diambil alih oleh teknologi, manusia kehilangan jati diri yang sejati. Apa itu? Manusia itu sebenarnya makhluk ilahiyah. Manusia itu sebenarnya makhluk rohani. Maka ketika seseorang meninggal, itu kan sudah selesai secara fisik. Tetapi yang dipanggil adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya yang abadi, yang kembali kepada Allah itu rohaninya. Maka sejatinya manusia dalam kalangan sufistik, dalam kalangan dunia spiritual, sejatinya manusia itu bukan fisiknya. Sejatinya manusia itu adalah rohaninya. Maka kalau manusia modern, itu cirinya menarik manusia sebagai bagian dari mesin produksi, maka manusia teralienasi, kata Syed Hussein Nasr, ia lupa bahwa jati diri mereka adalah makhluk rohani. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kehilangan dan lupa akan hakikat diri kita sebagai makhluk rohani itu, yang kehilangan sisi-sisi ketuhanan. Yang kedua, ini problem sebagian besar kita ya.
Mas Adit tadi baru bicara baru nyampe gitu. Ini kalau tidak hati-hati jadi problem ini. Apa? Bahwa manusia itu jadi tawanan kerja. Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu itu betul-betul hidupnya itu tidak bisa mengekspresikan dirinya. Jadi betul-betul manusia menjadi tawanan kerja. Hidupnya itu rutinitas akhirnya kan. Mereka melakukan tawaf setiap hari. Tawaf itu melakukan rutinitas. Kalau yang ngajar, kalau bekerja di kantor gitu. Sehingga kemudian ada istilah we live for the weekend. Jadi hidup kita yang sejati itu kalau weekend. Ketika kita kemudian tidak lagi bekerja, kita bisa mengekspresikan diri kita. Kadang weekend pun kemudian kita nyari aktivitas yang kemudian membuat kita juga menjadi tawanan. Kalau nggak keluar itu kayaknya kita nggak eksis gitu. Itu jadi problem juga. Ini lebih menambah kemudian manusia lupa bahwa ketika kita terobsesi dan kemudian terjerembab pada rutinitas, kalau ini tidak disadari, rutinitas itu kemudian rutinitas tanpa makna. Dan itu menurut saya juga mengkhawatirkan. Banyak orang yang hidupnya untuk kerja dan seakan-akan dia terjerembab gitu, menjadi tawanan pekerjaannya sampai lupa bahwa dimensi manusia itu bukan dimensi kerja saja. Ada dimensi sosialnya, ada dimensi spiritualnya, ada dimensi-dimensi yang lain, sehingga kemudian orang tidak lagi utuh sebagai manusia. Yang ketiga, ini diperparah lagi, problem ketiganya, kita ini, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, dituntut untuk mencari, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian kita akan lakukan semaksimal mungkin, kadang-kadang melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan Allah. Karena apa? Karena mohon maaf ya, sampai hari ini kita masih memperlakukan orang lain itu bukan pada integritasnya. Kita menghormatin orang itu lebih banyak bukan karena dia jujur, karena dia santun, karena dia akhlaknya baik, tapi akan dilihat cantolannya apa, jabatannya apa, hartanya berapa. Sehingga gara-gara orang mengapresiasi, menghormati orang gara-gara yang bersifat material, maka kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kita sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar mendapat penghormatan. Agar hidup kita dihormati orang lain. Betapa banyak kemudian ada istilah, jangan sakit, wahai orang miskin, jangan sakit. Karena kalau sakit orang miskin itu menjadi berat sekali. Di rumah sakit ini ditolak, di rumah sakit di sana ditolak, dan sebagainya. Sampai belum dapat penanganan kemudian sudah tidak tertolong sakitnya. Dan itu disitir oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, layatina 'alan nasi zamanun. Wahai umatku, nanti akan datang satu masa, satu periode, la yubali al-halalu, orang-orang yang tidak peduli lagi apakah halal, akhadal mar'u al-mala au haramin. Nanti ada satu masa orang-orang yang nggak peduli lagi apakah dia ngambil harta, memperoleh harta itu apakah hartanya halal atau haram. Karena apa? Karena tuntutan tadi. Tuntutan manusia modern itu menghormati orang itu gara-gara pencapaian duniawinya, bukan pencapaian akhlaknya, bukan pencapaian manusia utuhnya. Itu yang jadi menurut saya problem yang lebih memperberat kenapa kemudian manusia modern mengalami krisis selanjutnya. Yang keempat, apalagi krisis manusia modern yang mudah-mudahan kita tidak termasuk. Apa itu? Kehampaan. Bahkan seorang Dr. Rolome, seorang psikolog humanis di New York, itu punya klinik, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagian besar orang yang berobat ke klinik psikolog dia, itu rata-rata penyakitnya sama. Apa penyakitnya? Mengidap penyakit kehampaan dan kekosongan batin. Mereka punya segalanya, tapi batinnya kosong. Karena apa? Karena yang diisi itu gizi-gizi yang fisikal, yang bersifat material. Padahal ada gizi yang lain yang membuat hati tenang kan? Yang membuat tenang kan bukan kekayaan, yang membuat tenang bukan pencapaian-pencapaian dunia kita. Tenang itu isinya di hati. Maka ternyata manusia modern itu krisisnya hampir sama. Yaitu apa? Mereka menjadi the hollow man, menjadi manusia kosong. Kelihatannya gagah, sispek gitu ya, hartanya banyak, tetapi kosong, rapuh gitu ya, ringkih. Kenapa kemudian
itu menjadi jawaban di negara-negara yang industrialisasinya itu maju, angka bunuh dirinya itu tinggi sekali. Karena apa? Karena ringkih sejatinya mereka. Ada problem sedikit aja, biasanya mereka tidak punya gantungan, tidak punya pegangan karena sisi ketuhanannya sudah tercerabut sehingga mereka fokus kepada pegangan-pegangan yang bersifat duniawi. Maka krisis yang keempat adalah manusia itu disebut manusia dalam kerangkeng. Dia tidak bebas lagi. Dia kelihatannya semuanya ada, tapi dia tidak bisa mengekspresikan dirinya yang sejati. Dan yang lebih mengkhawatirkan tadi, dia menjadi the hollow man. Menjadi manusia yang kosong jiwanya dari roh-roh yang bersifat, dari sisi-sisi yang bersifat spiritual. Dan itu menurut saya mengkhawatirkan. Belum lagi yang lebih membuat kita menjadi gagap, menjadi manusia modern itu hopeless. Dia tidak berdaya menghadapi tuntutan dunia modern yang ditawarkan oleh media sosial. Luar biasa kan hari ini. Media sosial menawarkan setiap hari iklan itu bermunculan. Di Instagram, di Facebook, di YouTube. Kemudian lihat TV juga begitu. Kita jalan-jalan reklame sebegitu luar biasa. Menawarkan apa? Sensasi-sensasi, tawaran-tawaran. Kira-kira mengatakan begini. Kalau Anda nggak beli, nggak memakai produk yang kami tawarkan, Anda nggak bahagia. Anda nggak dianggap sebagai manusia yang sejati. Maka tawaran-tawaran itu memberondong kita. Dan kita nggak bisa tolak. Nggak mungkin kan kita kemudian memutuskan diri di kamar saja, kita hilangkan media sosial kita diem aja, kita nggak pakai gadget dan sebagainya. Tapi ketika kita megang gadget, tawaran-tawaran itu kemudian menyerbu kita, sehingga kita gagap dan merasa lama-lama kalau kita nggak memakai produk tertentu, kemudian kita nggak mengikuti tawaran-tawaran di iklan itu, kita menganggap kita tidak sebagai manusia yang utuh. Dan itu melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena khawatir apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, jangan-jangan bukan karena kita ingin melakukan itu, tetapi kita nganggap bahwa media sosial atau orang lain kita anggap sebagai, kalau saya nggak pakai tas tertentu, kalau saya nggak pakai merek tertentu, kalau saya nggak berbicara dengan cara-cara tertentu, maka kemudian eksistensi kita menjadi dianggap tidak ada. Kenapa ini menjadi problem psikologi yang mengkhawatirkan? Karena nanti akhirnya kita akan terus lelah. Lelah dalam arti ingin menyenangkan semua orang. Kalau saya nggak pakai ini, nggak diterima di komunitas ini. Kalau saya nggak memakai merek tertentu, saya nggak diterima di komunitas tertentu. Sehingga kemudian melelahkan itu. Karena apa? Pepatah Arab mengatakan, ridhon nas ghoyatun la tudrak. Menyenangkan semua orang itu sesuatu yang mustahil. Saya ingin cerita, itu sebuah cerita yang anekdot sesungguhnya, yaitu cerita Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, seperti Abu Nawas, yaitu seorang sufi kelahiran Persia, Iran, yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang hikmah hidup itu dengan guyonan. Ini cerita tentang betapa kalau kita ingin menyenangkan semua orang itu melelahkan. Berapa banyak topeng yang mesti kita bawa di punggung kita, di rangsel kita, untuk sekedar mengganti topeng sesuai dengan kita ketemu dengan siapa. Cerita Nasruddin Hoja itu cerita dua orang, ayah dan anaknya, itu bawa keledai, Kang. Bawa keledai. Pertama-tama ayah dan anak itu nuntun keledainya. Nggak seberapa lama, 100 meter dari itu, orang ngomongin dia. Itu orang gimana sih? Ayah dan anak kok nggak cerdas gitu. Punya keledai. Namanya keledai itu dibeli untuk mengangkut sesuatu. Kenapa nggak salah satu dari anaknya kemudian naik gitu? Ayah atau anaknya. Dengar cerita itu, oh iya ya, kita dianggap nggak benar ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Ayahnya kemudian menaikkan anaknya di punggung keledai. Tapi 100 meter kemudian omongan orang juga beda lagi. Itu ayah kok nggak didik anaknya sih? Masa ayahnya suruh nuntun, ayahnya suruh
naik di punggung keledai. Ini nanti anaknya itu nggak bisa menghargai orang tua. Gitu. Akhirnya diturunkanlah anaknya. Dan kemudian ayahnya naik punggung keledai. Apa yang terjadi? 100 meter kemudian omongan orang beda lagi. Ini bapak nggak punya peri keanaan. Masa anaknya suruh nuntun? Kemudian bapaknya naik. Itu gimana sih? Anaknya masih kecil lagi. Gara-gara itu, dia ikutin tuh omongan orang. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya disuruh naik. Dan kemudian nggak seberapa lama, apa komentar orang? Ini bapak dan anak nggak punya peri ke apa? Perkeledaian. Masa keledai sekecil itu dinaiki 2 orang? Apa intinya? Kalau kita hidup memakai pakaian, berbicara, bersikap, atau apapun, itu hanya ngikutin, pengen yang ngikutin, dan berharap semua orang menyenangkan kita, mustahil. Itulah yang membuat kita ini selalu sedih, selalu khawatir, selalu kecewa. Karena apa? Yang kita lakukan tuh pengen menyenangkan semua orang. Padahal, ridhon nas, ghayatun la tudrak. Oleh karenanya, Kang Dedi, jamaah Zoom sekalian, Ibnu Arabi itu menawarkan satu tawaran indah kalau kita mau tenang hidup di dunia. Apa? Ibnu Arabi mengatakan, in rodatal umuro ilaihi istarahta min munaza'atin kathira. Kalau engkau meniatkan melakukan apapun hanya untuk Allah, engkau akan bisa istirahat dengan tenang. Dalam artian apa? Tidak perlu mikirin banyak orang yang perlu kita senangkan. Yang penting apa? Allah senang. Bahwa kemudian ada orang yang tidak suka, itu di dunia itu berpasangan. Ada yang senang, ada yang enggak. Enggak mungkin. Wong kita ketemu 5 orang aja Kang Dedi, itu maunya 10. Ketemu 5 orang itu maunya 10. Atau jangan-jangan lebih dari itu. Ada satu pertemuan tuh nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena kalau mau tenang, yaitu niatkan untuk Allah saja. Insya Allah kita bisa tenang dalam arti tenang tidak usah mikirin bagaimana saya bisa meyakinkan, kemudian saya bisa menyenangkan semua orang. Itu problem yang lain dari manusia modern. Yang kelima, saya ingin sampaikan apa yang disampaikan kalau kita baca Stephen Covey. Stephen Covey yang nulis Seven Habits itu menarik Kang Dedi. Kalau kita baca di pengantar bukunya, beliau kira-kira mengatakan begini, saya sudah berkecimpung di dunia di dunia psikologi maupun bagaimana membantu orang lain untuk menemukan jati dirinya selama 25 tahun. Saya berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai latar belakang. Tapi yang menarik, dari semua interaksi saya dengan berbagai macam orang tadi, Stephen Covey mengatakan rata-rata kira-kira testimoninya mengatakan begini. Ada salah satu dari orang yang menjadi peserta workshop dari Stephen Covey mengatakan begini. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karir profesional saya itu sudah melebihi apa yang saya cita-citakan. Tetapi saya juga merasa untuk mencapai cita-cita karir profesional saya itu mengorbankan kehidupan pribadi. Sekaligus mengorbankan keluarga saya. Saya tidak lagi, kata salah satu testimoni ini, mengenali siapa pasangan dan anak-anak saya. Kadang-kadang ditanya anaknya kelas berapa itu masih mikir, iya ya. Karena berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur gitu. Oleh karenanya dari akhir testimoni salah seorang peserta itu mengatakan, apakah keberhasilan karir profesional saya yang bersifat material itu sebanding dengan apa yang saya korbankan. Padahal ada kecenderungan terakhir di dunia barat, Kang Dedi, yang itu yang sekarang kalau kita ngomong dunia modern itu kan barat ya, Amerika. Ada sebuah buku yang menurut saya layak kita baca, ditulis oleh G. Hendrik dan Keith Luttman, itu judulnya Corporate Mystic, yaitu korporasi yang sekarang sudah mulai dibangun dalam suasana mistikal, yaitu spiritual. 2 orang penulis buku ini itu wawancara 800 jam
Itu kan sangat lama ya. Wawancara 1000 jam dengan 825 CEO perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Ada 12 ciri corporate mistik di buku itu. Saya tidak mungkin sebutkan 12-12-nya, tapi saya ingin sebutkan yang berhubungan dengan krisis manusia modern dan menyambung dengan Stephen Covey tadi. Apa? Ciri ke-12 itu ternyata sudah mulai ada kesadaran yang namanya sukses itu harus diimbangi dengan keseimbangan. Nah, keseimbangannya itu ternyata dalam 4 hal. Pertama, keseimbangan keintiman. Jadi orang tidak kehilangan keintiman dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan putra-putrinya. Kemudian juga punya keseimbangan karir yang bagus. Hari ini kan pilihannya karirnya bagus, kadang keluarganya berantakan kan gitu. Atau rukun tapi kemudian karirnya tidak baik. Jadi keintimannya terjaga, ada keseimbangan, karirnya bagus, kemudian juga ada keseimbangan spiritual. Jadi pekerjaannya tidak melupakan bahwa dia sebagai makhluk rohani. Maka di Amerika itu banyak sekali kelas-kelas meditasi, kelas-kelas Kabbalah gitu ya. Mereka tidak secara formal menjalankan syariat agama, tapi mengikuti kelas-kelas spiritual untuk menunjukkan bahwa sudah mulai ada kecenderungan, waduh karir yang bagus ini kalau tidak diimbangi oleh sisi batiniah itu ada sesuatu yang kurang. Dan yang terakhir harus ada keseimbangan sosial, Kang Deddy. Jadi mereka masih punya kesempatan untuk berinteraksi secara habluminanas. Maka kita tahu kan Bill Gates itu donasi tahunannya kan miliaran dolar gitu ya. Orang-orang yang hebat itu donasi sosialnya juga luar biasa. Karena apa? Karena itu akan melengkapi kesejatian manusia. Jadi keintimannya dapat, karirnya bagus, spiritualnya dapat, dan kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu juga bisa terpenuhi hakikatnya. Sehingga dari 6 penyakit manusia modern yang saya sampaikan dengan berbagai macam kondisinya tadi, jangan heran kemudian Kang Deddy, manusia modern itu mengalami satu penyakit jiwa, dalam tanda petik ya, kalau saya bilang penyakit jiwa itu tidak mesti gila. Dalam konteks yang paling minim, penyakitnya sampai paling maksimal, kemudian yang kita kenal dengan orang yang masuk rumah sakit jiwa itu. Apa itu penyakit-penyakitnya? Pertama, kecemasan. Banyak orang itu setiap hari cemas. Cemas mikirin apa? Ya mikirin sesuatu yang bersifat material. Karena saya kalau nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, ya gimana saya bisa eksis, bisa menjalani kehidupan. Yang kedua, mengalami kesepian. Ini problem manusia modern. Dia cemas, dia sepi. Karena apa? Hubungan-hubungan antar manusia itu tidak lagi tulus lagi kan. Hubungannya itu selalu ada apanya. Selalu kemudian ada interest. Vested interestnya itu selalu ada. Selalu ada saya dapat apa dari hubungan. Tidak seperti dulu ya kita di kampung, di apa. Itu hubungan itu tulus sekali ya. Kita nggak memikirkan saya dapat apa dari hubungan dengan seseorang. Jadi ada kecemasan, kemudian ada kesepian. Yang ketiga itu kemudian mengalami kebosanan. Gitu. Karena terjebak pada rutinitas itu aja bolak-balik Senin sampai Jumat. Mengalami kebosanan yang luar biasa, sehingga kenapa kemudian di saat weekend itu. Saya nggak tahu di Bandung sudah mulai macet enggak. Setiap weekend itu kan luar biasa. Bandung itu kalau weekend plat B semua kan. Betapa bahwa mereka akan apa? Kayak semacam skip sebentar dari problem-problem rutinitas yang membosankan. Nah, puncak itu hari ini sudah luar biasa. Macet setiap weekend. Betapa bahwa kebosanan itu hampir melingkupi kita semua karena rutinitas. Kemudian bosan juga karena hidup mereka tidak bermakna lagi. Kehilangan sisi-sisi ilahiyah tadi. Dan yang lebih mengkhawatirkan akhirnya kemudian apa? Gara-gara kecemasan, gara-gara kesepian, gara-gara kebosanan itu, manusia modern semakin agresif. Maka hari-hari ini itu kan kita heran ya. Ada ibu-ibu yang mohon maaf saya harus sampaikan, tiba-tiba kemudian gara-gara anaknya kemudian tidak mau diem, menangis terus minta susu gitu. Karena tadi, karena cemas, karena kesepian, ditambah problem ekonomi gitu, anaknya kemudian dilemparkan gitu, sampai ada yang terbunuh.
ada ayah membunuh anaknya, ada ayah kemudian ada anak membunuh ayahnya dan sebagainya. Dan kriminalitas kemudian menjadi semakin gampang gara-gara uang 5.000, 10.000, satu nyawa bisa hilang dan sebagainya. Kemudian narkoba itu bagian dari akibat lain dari tadi kebosanan, kecemasan, kemudian kesepian, sehingga mereka lari, dan sayangnya larinya kepada dunia yang mereka anggap bisa menenangkan tapi sekedar sesaat, sehingga mereka terjebak pada itu, dan pada titik tertentu kemudian angka bunuh diri menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Dari problem-problem yang saya sampaikan tadi, apa tawaran dari Islam? Pertama, dengan melihat kondisi masyarakat modern dengan berbagai macam krisis yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, memang sudah saatnya kita khalwat. Sudah saatnya kita ini menarik diri dari hiruk pikuk dunia, tidak untuk selamanya tapi untuk sementara, untuk melakukan khalwat. Khalwat itu menyendiri sementara waktu untuk apa? Untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan muhasabah, dan kemudian dalam proses khalwat ketika kita menyendiri melakukan muhasabah itu, paling tidak kemudian kita harus bertanya kepada diri kita. Sehingga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi bisa menjadi obat dari krisis yang dialami oleh manusia modern, termasuk kita yang saya sampaikan tadi. Pertama, pertanyaan yang mesti kita tanyakan pada diri kita, siapa sesungguhnya kita? Yang kedua, untuk apa sih sesungguhnya kita hidup di dunia ini? Yang ketiga, pertanyaannya, apa sesungguhnya tugas kita yang Allah berikan ketika kita dilahirkan ke dunia ini? Dan terakhir, pertanyaan yang mesti juga dicari jawabannya adalah kemana sesungguhnya goal atau finish atau akhir dari tujuan kita hidup. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting jawabannya dan mesti kita renungkan, karena kalau kita tidak tahu siapa kita, untuk apa kita diciptakan, tugas kita apa, tujuan akhir kita apa, maka kemudian kita mengisi hidup kita ya kemudian sembarangan. Bayangkan kalau kita mau rekreasi, kita nggak tahu tujuannya kemana, kemudian destinasinya di mana, pakai persiapan kita kan juga boleh jadi keliru. Begitu juga kalau kita keliru memaknai siapa kita, untuk apa kita diciptakan, tugas kita apa, dan tujuan kita kemana, jangan-jangan kita membawa bekal dunia, padahal bekal dunia nanti kalau kita ngomongin Islam di akhirat nggak laku. Jangan-jangan kita salah bekal, sehingga kemudian rugi kita anggap bahwa kita sudah benar membawa bekal, tapi gara-gara ketidaktahuan kita, maka kemudian kita menjadi sia-sia menjalani hidup. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Pada Rasulullah mengatakan manusia yang benar adalah manusia yang mengisi hidupnya dengan sesuatu yang ada manfaatnya, yang ada urusannya dengan bekal dia untuk pulang. Yang kedua, kenapa penting pertanyaan yang 4 tadi kita sampaikan kepada diri kita sendiri? Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini kuncinya, Kang Dede. Barang siapa mengenal dirinya yang sejati, itu otomatis dia mengenal Tuhannya. Jadi pengenalan diri kita yang sejati itu akan berkorelasi lurus dengan pengenalan kita akan Allah. Kalau kita nggak mengenal diri kita, maka pengenalan kita akan Allah juga tidak maksimal. Karena apa? Karena dalam diri kita itu ada sisi ilahi. Kita ini makhluk rohani. Makhluk yang di dalamnya, kalau dalam bahasa tasawuf itu, kita ini namanya ada sisi nasutnya, sisi manusianya. Tapi pada diri manusia itu ada sisi lahutnya, ada sisi Tuhannya. Bukankah di dalam diri kita ada roh Tuhan yang Allah tiupkan ketika kita umur 4 bulan itu, yang membuat kita nanti kalau mengenal diri kita pasti kenal Tuhan. Yang selanjutnya mari kita mencari jawaban dari 4 pertanyaan yang perlu kita tanyakan ketika kita menarik diri dari gelapnya hiruk pikuknya dunia tadi. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis Nabi, 4 pertanyaan yang saya sampaikan tadi, itu jawabannya pertama, siapa sesungguhnya kita? Itu jawabannya surat Al-A'raf ayat 172. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbuka
min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Ternyata surat Al-A'raf 172 ini mengatakan kita ini ternyata adalah makhluk rohani yang sejak kita sebelum lahir ke dunia di alam roh kita sudah pernah bersyahadat, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu Allah kumpulkan seluruh roh sebelum kita lahir ke muka bumi. Allah katakan begini, alastu birabbikum. Wahai seluruh roh yang ada di hadapanku, apakah kalian mau bersyahadat bahwa aku satu-satunya Tuhanku? Dan jawaban kita apa? Qalu bala syahidna, ya Allah, kami semua mengakui bersyahadat bahwa Engkau satu-satunya Tuhanku. Maka Sayyid Yasin Muhammad nulis buku, Kang Deddy, ketika membahas satu ayat surat Al-A'raf ini, menulis buku tentang fitrah dalam Islam. Intinya apa? Bahwa kita, setiap bayi yang lahir itu sesungguhnya lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi fitri. Setiap bayi yang lahir dari rahim seorang ibu beragama apapun, sejatinya kita pernah mengenal Allah. Maka Rasulullah kan mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitri, kenal Allah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Karena waktu itu di Madinah cuma ada 3 agama itu, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Orang tuanya yang membuat kemudian dia tidak lagi Islam sesuai dengan fitrahnya. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah tahu bahwa setiap bayi yang lahir itu kenal Allah, tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga fitrah itu biar tidak kesasar. Hidup di dunia ini hanya melaksanakan janji yang sudah kita syahadatkan tadi. Artinya apa? Jangan sampai syahadat yang pernah kita ucapkan di alam roh itu tidak kita laksanakan. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita menuhankan selain Allah dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita tuhankan selain Allah, kita tidak melaksanakan syahadat kita. Maka tugas orang tua itu sebenarnya menjaga fitrah putra-putrinya, menghantarkannya agar sampai kemudian ketika putra-putrinya balik bisa menentukan yang baik dan yang buruk, dia tetap menjaga kemudian fitrahnya. Fitrah ini kira-kira saya menggambarkan ibarat benih. Kalau benih fitrah ini kita jaga, kita pupuk, ya, kemudian akan tumbuh, hidup kita akan dibimbing oleh fitrah itu. Tetapi kalau benih ini kita biarkan, dia terkalahkan oleh sesuatu yang lain, kita lupa akan fitrah kita. Padahal di dalam hati kita, itu cuma ada satu ruangan. Ruangan itu untuk syahadat, tauhid hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, aku tidak jadikan di dalam hati manusia itu 2 rongga. Tidak ada 2 kotak. Cuman ada 1 kotak. 1 kotak itu hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Maka keberhasilan seseorang disebut dia sukses, dia selamat, kalau dia bisa memenangkan fitrahnya, dibandingkan kemudian dia lupa akan fitrahnya dan kemudian menuhankan selain Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi orang yang berhasil itu orang yang memenangkan ketakwaannya, dia memilih jalan Allah dibandingkan memilih jalan egonya atau nafsunya. Maka kesimpulan pertama, siapakah sesungguhnya kita? Kita adalah makhluk yang sejak di alam ruh pernah bersyahadat kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan Tuhan. Oleh karena hidup sejatinya adalah melaksanakan syahadat itu dengan apa? Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan,
satu-satunya tempat memohon pertolongan, satu-satunya meniatkan seluruh aktivitas kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu yang selalu kita baca? Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, seluruh ibadahku hanya untuk Allah. Dan jangan pernah kita menuhankan selain Allah. Apakah tadi problem manusia modern itu karena menuhankan selain Allah? Jabatan, harta, kepangkatan, popularitas, ketenaran, dan sebagainya. Bahkan surat Al-Furqan mengatakan, Aro'aita manittakhadha hawahu ilah. Tahukah engkau Muhammad, nanti ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebab kalau tidak, artinya kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, sebagai wujud dan pelaksanaan syahadat yang pernah kita ucapkan di alam ruh, kita punya problem pertama, melanggar syahadat kita. Yang kedua, kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena fitrah kita yang pernah bersyahadat itu, kita tidak berikan wadah yang benar, maka akibatnya kita mengalami kegelisahan, keterasingan, ketidaktentraman, karena fitrah kita tidak mendapatkan tempat yang sesungguhnya. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Rumi di dalam sebuah syairnya, seseorang yang menyembah selain Tuhan itu ibarat seruling bambu yang terus mengeluarkan rintihan karena dia tercerabut dari rumpun bambunya. Orang yang lari dari Tuhan, menyembah selain Tuhan, dia akan selalu menderita karena hakikat diri yang sejati adalah syahadat atau memberikan seluruh tujuan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang akibat terakhirnya di dalam surat Al-A'raf 172 tadi diakhiri, jangan sampai kita mengatakan ini di akhirat dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Nanti kira-kira Allah, Bapak Ibu sekalian nanya, kenapa dulu Anda di dunia itu selalu menuhankan selain aku? Padahal engkau sudah bersaksi di alam ruh. Dan banyak orang kemudian menjawab di akhirat nanti, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, minta maaf, saya lupa akan janji itu. Kalau jawaban lupa akan janji itu di akhirat, kan sudah nggak ada waktu untuk memperbaiki diri. Oleh karenanya, jangan sampai kata-kata inna kunna an hadza ghafilin itu baru kita ucapkan di akhirat. Kalau hari ini kita dengar kajian ini, mari kita ingat lagi bahwa karena kita pernah bersyahadat bahwa Allah satu-satunya sesembahan kita, dan jangan pernah menuhankan selain Allah, karena kalau itu yang terjadi, seluruh krisis yang saya sampaikan yang 6 tadi yang dialami manusia modern akan kita alami. Yang kedua, saya tadi ada pertanyaan, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Jawabannya surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sendiri mengatakan, aku tidak ciptakan kau wahai manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau kita mau tenang, kalau kita mau menghindari krisis problem-problem manusia modern yang saya sampaikan tadi, mari menjadi Abdullah. Mari menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah berarti meniatkan seluruh aktivitas kita sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Sebagai Abdullah berarti apa? Jangan kemana-mana berinteraksi secara sosial itu membawa identitas lain. Apa identitas lain itu? Bisa jadi identitas negara. Hingga kalau kemana-mana kita, saya orang Indonesia, berantem melulu sama orang Malaysia. Berantem melulu dengan orang yang negara lain yang ada konflik. Kadang-kadang membawa identitas suku, saya orang Jawa. Boleh jadi kita berbuat tidak adil dengan orang yang non-Jawa. Lebih-lebih akhir-akhir ini membawa identitas agama. Saya Muslim. Jangan-jangan kita tidak menghargai orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Jadi kalau hari ini kita tahu
identitas yang Allah akui adalah Abdullah, hanya sebagai hamba Allah, coba perlakukan orang lain sebagai hamba Allah yang sama. Walaupun mereka berlatar belakang suku, ras, kebangsaan, agama yang berbeda, lihatlah dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang perlu kita hormati, yang perlu kita jaga haknya. Tidak ada alasan sedikit pun dalam agama kita gara-gara berbeda itu membuat kita melakukan kedoliman kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Maka kemudian diskriminasi atas dasar sara itu tidak ada rujukannya sama sekali di dalam agama kita. Maka kalau kita kemana-mana membawa identitas sara yang bukan identitas sejati itu, problem manusia menjadi muncul. Coba kalau kemana-mana kita sebagai atasan, jangan-jangan kita meremehkan bawahan kita. Kalau identitas kita sebagai orang terkaya, maka kemudian sama orang yang miskin kemudian kita menganggap sebelah mata. Kalau kita membawa identitas sebagai orang yang punya gelar akademik yang luar biasa tinggi, jangan-jangan kita menganggap sebelah mata orang-orang yang kurang ilmunya. Kalau mau memuliakan sesama, muliakan mereka dengan dalih, dengan pertimbangan mereka sesama hamba Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau terhindar dari krisis manusia modern yang saya sampaikan tadi, wujudkan tujuan kita diciptakan ke muka bumi hanya mengabdi, beribadah kepada Allah. Maka apa yang mesti kita lakukan? Seluruh aktivitas kita harus kita niatkan untuk ibadah. Kang Dedi yang ngajar harus dijadikan mahasiswanya itu sebagai sajadah untuk beribadah. Bagi yang pegawai, mari kita jadikan, misalkan kalau di ASN ya, maka kemudian pelayanan menjadi sajadah kita untuk beribadah. Bagi yang apapun, bagi yang kebetulan teman-teman kita yang jadi ibu rumah tangga, mari kita jadikan prosesi menjadi ibu rumah tangga yang baik itu sebagai bagian dari ibadah. Intinya apa? Mari kita niatkan seluruh aktivitas kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berpolitik harus beribadah, yang dagang beribadah, yang guru beribadah, yang TNI Polri harus beribadah. Tanpa itu kita tidak menjalani hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Maka menjadi penting kemudian meluruskan niat seluruh aktivitas kita itu untuk ibadah. Jangan anggap remeh hari ini ya. Karena ada sebuah kaidah, kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa huwa amalud dunya. Jangan-jangan ada sesuatu aktivitas yang kelihatan amal akhirat, tetapi kalau niatnya bukan untuk ibadah jadi dunia itu. Kita sedekah kelihatannya akhirat, tapi kalau niatnya keliru bukan untuk Allah, bisa jadi sekedar transaksi berpindahnya satu nilai tertentu ke orang lain. Jangan-jangan kita umroh, jangan-jangan kita haji. Ini kalau hatinya niatnya keliru, ini kelihatannya akhirat tapi dunia. Tapi jangan remehkan sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa huwa a'malul akhirah. Jangan anggap remeh orang yang kelihatannya amalnya aktivitasnya dunia aja, tapi di mata Allah bisa akhirat. Kalau apa? Niatnya benar. Jangan-jangan yang menyapu jalanan, sahabat-sahabat kita yang pagi menyapu jalanan pasukan kuning itu istilahnya. Kalau dari rumah niatkan untuk apa? Membersihkan jalan agar orang lain kemudian nyaman, tidak ada yang tercelakai gara-gara itu. Kalau niatnya itu jadi ibadah itu. Jadi merawat putra-putrinya yang ibu-ibu, kalau diniatkan betul, jadi ibadah itu. Jadi ibadah itu tidak mesti kita reduksi cuman sholat. Cuman kita reduksi cuman apa? Cuman ngaji dan sebagainya. Rasulullah mengatakan memberikan kebahagiaan sama orang lain itu ibadah. Engkau membantu orang yang menyeberangkan jalan itu ibadah. Engkau mengambil duri di tengah jalan itu ibadah. Engkau membantu orang lain mengangkat barangnya ke satu kendaraan itu ibadah. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mau tenang, niatkan seluruh aktivitas untuk ibadah dan jangan niatkan untuk yang lain. Tanpa itu maka kemudian kita
tidak menjadi orang yang sesuai dengan tujuan kita diciptakan Allah ke muka bumi. Itu baru berapa Kang Deddy? 2 ya. Pertanyaan ketiga, tugas apa yang Allah embankan kepada kita? Ini kalau kita nggak tahu di dunia ini tugasnya apa kan repot juga. Ternyata Allah itu telah memberikan SK Kang Deddy. Dan SK-nya itu pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Semuanya nggak mampu saking beratnya tugas dan SK dari Allah ini. Apa yaitu? Wakil Allah, khalifah. Dan Allah kemudian telah melantik kita diwakili oleh Mbah Nabi Adam alaihissalam lewat SK-nya nomor 2 strip 30 surat Al-Baqarah ayat 30 wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan pelantikannya nggak main-main ini, bukan hanya di istana negara tapi di istana Allah di depan para malaikat. Di malaikat kagum itu. Malaikat tuh nggak bisa menjadi wakil Tuhan, tapi manusia bisa di wakil Tuhan. Karena apa? Karena kalau malaikat itu juga diberikan ilmu yang terbatas. Tapi kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah, manusia itu wa'allama adamal asma. Manusia itu diberikan semua ilmu, semua kapasitas, semua fasilitas. Sehingga dia layak menjadi wakil Tuhan. Maka kenapa kemudian manusia disebut mikrokosmos? Kenapa manusia itu makhluk kecil? Apa dunia kecil? Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada seluruh kualitas makhluk Tuhan. Kalau malaikat kan cuma sisi baik kan. Kalau setan sisi buruk. Nah, manusia itu dua-duanya punya. Jadi mereka bisa melebihi malaikat kalau bisa memaksimalkan sisi ketuhanan dan baiknya, atau akal an'am balhum adzalu. Atau kemudian kalau dia terpenjara oleh nafsunya, menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, dia seperti binatang dan lebih rendah dari itu. Poinnya apa? Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, telah dilantik sebagai wakil Allah di muka bumi, maka harus berhasil ini kita jadi wakilnya. Kalau wakil yang baik itu apa? Pertama, yang namanya wakil yang baik, itu wakil yang kapasitasnya tidak terlalu jauh dari yang diwakili. Ada direktur, kemudian ada wakil direktur. Pasti kan kapasitasnya nggak boleh terlalu jauh. Oleh karenanya menjadi wakil Allah, itu kita harus memiliki karakter dan sifat seperti Allah. Maka Rasulullah mengatakan, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Agar apa? Agar kita sebagai manusia itu mampu menjadi wakil Allah di muka bumi. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mampu mempunyai kualitas, mendekati kualitas Allah? Allah itu kan punya sifat, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Al-A'raf 180. Walillahi asma'ul husna. Aku itu punya karakter, punya sifat-sifat yang indah. Akhlaknya Allah itu 99 nama itu. Oleh karenanya, kalau kita menjadi wakil Allah yang baik, kita harus belajar memahami sifat-sifat Allah yang 99 itu. Bahkan sekarang kan ada metode menghafalkan Asmaul Husna gitu ya, yang mudah dengan berbagai macam cara. Tetapi bukan itu poinnya. Bukan sekedar menghafalkan Asmaul Husna, bukan sekedar memahaminya, tapi mempraktekkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mempraktekkannya, berarti kita bisa mewakili Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau menjadi wakil Tuhan, kalau kita sukses disebut khalifah, itu harus kita ikut cawe-cawe. Apa ya cawe-cawe? Nah, Kang Deddy bahasa Kalimantan ngerti cawe-cawe enggak? Ikut berpartisipasi mengurus semesta ini. Namanya wakilnya kan, harus ikut ngurus. Saya selalu menggunakan kata-kata ikut berpartisipasi, ikut cawe-cawe, atau ikut menjadi saksi Tuhan itu ada. Kan nggak mungkin Kang Deddy kalau ya Allah kami kekurangan makanan, berikan aku makanan darimu. Itu kan nggak tiba-tiba Allah datang, loh ini aku berikan makanan, lari kita. Maka kalau ada orang yang berdoa, nggak punya makanan, kita harus jadi saksi bahwa doamu itu
akan dikabulkan Allah, kita hadir kepada orang yang kekurangan itu sebagai wakil Allah untuk memberikan makanan yang kita punya. Kalau ada yang kehausan, mari kita jadi saksi Allah yang menghilangkan rasa dahaga dengan berbagi air yang kita punya. Kalau ada orang, ya Allah, saya diperlakukan tidak adil, anugerahkan keadilan-Mu. Kalau kita mampu, kita bantu dia untuk mendapatkan keadilan. Itulah maknanya bahwa kita menjadi khalifah. Jangan kemudian kita jadi wakil tapi nggak peduli sama yang kita wakili. Tugas-tugas yang kita wakili nggak kita kerjakan. Allah itu kan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Rob itu maknanya ngurus semesta. Jadi kalau kita menjadi wakil Allah, harus ikut ngurus semesta, menghilangkan rasa dahaga yang kehausan, menghilangkan rasa lapar dari yang memberikan rasa kenyang kepada yang kelaparan. Kadang-kadang mendengarkan teman-teman yang mengalami problem dan masalah. Kemudian bagi yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, kita bantu semampu kita untuk berikan mereka sekolah, semuanya. Jadi kita, saya ingat guru saya mengatakan begini, ciri orang yang menjadi wakil Allah yang baik itu, kalau dia tidak bisa tenang, kalau ngelihat apa-apa yang ada di sekitarnya nggak beres. Itu ciri wakil Allah yang baik. Jadi kalau di sekitarnya dia lihat, oh ada yang menangis, dia nggak bisa abai lagi. Ya, kenapa dia menangis? Maka Rasulullah akan mengatakan, wallahi, 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 demi Allah, sampai 3 kali, tidak beriman seseorang kalau dia semalaman tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur gara-gara kelaparan. Maka orang yang menjadi wakil yang baik, selain dia punya karakter ketuhanan, dia juga kemudian ikut cawe-cawe, berpartisipasi membantu Allah, kemudian membantu makhluk Allah yang lain. Maka akan selalu ada rumus. Kalau kita pengen dimudahkan urusannya sama Allah, mudahkan urusan orang lain. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni ahi. Janji Allah itu barang siapa selalu ada membantu urusan sesamanya, maka Allah akan membantu urusannya. Itu kan rumus luar biasa yang seringkali kemudian kita abaikan. Jadi semakin kita baik, semakin kita bermanfaat buat sesama manusia, maka sebaik itu pula kualitas kita sebagai wakil Allah di muka bumi. Itu jawaban yang ketiga. Tugas kita apa? Menjadi wakilnya, dan menjadi wakilnya berarti punya kapasitas seperti Tuhan, berakhlak seperti akhlak Tuhan, kemudian berpartisipasi dan ikut membantu Tuhan, membantu orang-orang di sekitar kita. Terakhir, sebelum kita diskusi, pertanyaan yang terakhir tadi apa? Tujuan akhir kita, finish kita sebenarnya di mana? Untuk pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Diabadikan dalam surat Takwir, surat 81 ayat 26. Allah pernah bertanya begini, Fa'aina tadhabun, wahai Ibrahim, sebenarnya engkau ini mau pergi kemana? Tujuan akhir Anda ini mau kemana? Orang-orang tua dulu itu gini, Kang Deddy, biasanya ada sebuah ungkapan, kalau putra-putrinya sudah menikah, itu tiba-tiba ada, alhamdulillah sudah selesai tugas saya, gitu kan? Apakah itu? Hidup kita itu tugasnya untuk menghantarkan putra-putri kita menikah udah selesai. Oh ternyata enggak, setelah menikah dikasih cucunya. Suruh jagain cucunya dan sebagainya. Apakah itu? Ataukah kemudian tugas kita itu mau mencapai gelar akademik tertinggi? Atau kalau politikus menjadi jabatan-jabatan tertentu. Ternyata ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, Fa'aina tadhabun, wahai Ibrahim, engkau sebenarnya mau kemana? Nabi Ibrahim tegas sekali mengatakan, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, saya hanya pengen ketemu dengan engkau. Jadi ternyata goal kita, tujuan akhir kita itu sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Goal kita itu sebenarnya ketemu Allah.
Tidak ada. Kita nggak bisa lari. Bahwa pada saatnya, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kita di bunker yang paling kuat sekalipun, bahwa kita akan ketemu dengan Allah. Nah, untuk ketemu dengan Allah itu, maka kita butuh kendaraan. Kendaraan yang akan menghantarkan kita ketemu dengan Allah dengan baik itu adalah namanya keikhlasan. Fitrah tadi kita jaga, sehingga kalau setiap hari kendaraan ikhlas itu segala sesuatu kita lakukan untuk Allah terus kita lakukan, kita punya kendaraan yang akan menghantarkan kita ketemu dengan Allah. Tetapi selain punya kendaraan butuh modal, butuh bahan bakar untuk terus melaju melakukan takorub perjalanan menuju Allah. Apa bahan bakarnya? Modalnya takwa. Takwa itu maknanya bagaimana kita aware setiap saat mengingat Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan bersama siapapun. Sehingga kalau keikhlasan dan ketakwaan terus kita bawa dalam kondisi apapun, dimanapun, dan dalam suasana apapun, kapanpun kita kembali kepada Allah, insya Allah kita kembali dalam kondisi melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, membantu Allah sebagai wakilnya, membantu sesama, sehingga itulah yang disebut husnul khatimah. Itulah yang disebut akhir hidup kita, akhir hidup yang baik. Kalau itu semua kita lakukan tahapan-tahapannya, insya Allah ketenangan yang akan kita rasakan. Dalam bahasa Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu takut lagi. Hidupnya penuh ketentraman. Itulah beberapa catatan yang mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menyadarkan masing-masing kita, termasuk saya pribadi, bahwa problem kita sebenarnya penyakitnya di mana, dan kita sudah tahu obatnya, tinggal bagaimana kita mau nggak mengambil obat yang biasanya tidak semudah yang kita bayangkan. Obat yang 4 tadi itu kan pahit, tidak semua orang mau gitu ya. Tidak seorang mau menelan obat pahit yang sebenarnya itu outputnya adalah kesehatan tidak hanya jasmani tapi rohani kita, atau dalam bahasa saya adalah ketenangan batin yang bisa menjadi obat kekosongan batin atau kehampaan atau kebosanan atau kesepian yang menjadi problem manusia modern tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kang Dedi dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dengan mungkin tanya jawab. Dan kalaulah tidak bisa menangkap seluruh apa yang saya sampaikan, saya sudah titipkan ke tim Madrasah Ukhuwah catatan kurang lebih 12 halaman, mudah-mudahan bisa menjadi bacaan ulang dan kemudian bisa terus kita jadikan rujukan untuk menjalani kehidupan kita menjadi lebih tenang. Terima kasih. Ya, jazakallah Ustaz, materi yang menarik. Apalagi bicaranya ini reminder Ustadz ya. Artinya memang kita perlu dalam segala hal, mungkin karena keseharian kita begitu terbuai dan kesibukan, diperbudak dalam segala hal, dalam segala kegiatan, sampai kita sedikit banyaknya kita udah ini ya, ngendor. Amnesia. Ya kadang. Ya. Lupa, asik, dan segala macam. Makanya dengan adanya kajian ini kita benar-benar diingatkan dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, kita diingatkan kembali dan memang perlu diingatkan kembali. Yaitu mungkin ya, salah satu mengingat ya, kajian Ustadz yang sebelumnya terkait dengan ya kalau ingin konsisten atau istiqomah dalam hijrah, salah satunya ya berteman atau seringnya ikut kajian-kajian begini ya Ustadz ya. Ya, Jadi ya memang kita akhirnya. Betul. Ya, kepada rekan-rekan jika ingin bertanya kita persilahkan, bisa di chat atau jika ingin bertanya langsung bisa raise hand ya. Jadi silakan raise hand atau bisa melalui media chat yang nanti akan insya Allah kita akan sampaikan, bacakan kepada Ustadz. Terkait dengan ini Ustadz ya,
Tapi ya kalau kita dengar beberapa juga kajian, kalau kita sudah lupa, kalau sudah terbuai dengan dunia, artinya ya kita udah mulai tergoda nih. Itu bagian dari setan ya Ustaz. Ya, kembali lagi, ada kiatnya nggak sih Ustaz kalau agar kita selalu ingat di luar dari ibadah wajib kita Ustaz ya. Ya alhamdulillahnya, makanya masih kita disyukuri kalau jika tempat tinggal kita masih dekat dengan masjid, tempat kerja kita masih dekat dengan masjid, di mana untuk panggilan sholat pun rasa-rasanya kita sudah cukup jelas mendengarnya Ustaz ya. Kira-kira ada kiat sendiri nggak Ustaz terkait dengan hal ini agar kita bicaranya istiqomah gitu. Istiqomah terus beribadah. Itu bagaimana Ustaz? Ya, pertama saya kira Kang Deddy harus merubah mindset ya. Ketika kemudian kita tidak merubah mindset bahwa kemudian akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia, memang menjadi tidak ringan ya memilih Allah dibandingkan memilih dunia yang dalam bahasa Quran itu kan lahwun, yaitu main-main terus hurur. Dunia itu disebutnya main-main, panggung sandiwara dan melalaikan. Maka kemudian pemahaman kita yang benar tentang dunia dan akhirat, orang selalu mengatakan yuk kita seimbangkan. Tidak, dunia dan akhirat itu bukan diseimbangkan, tetapi harus diletakkan pada porsinya. Dunia itu sebagai sarana, akhirat itu sebagai tujuan. Ini kan banyak yang kebalik gitu ya. Dunianya kemudian dijadikan tujuan, akhiratnya menjadi sisa-sisa waktu kita. Maka mindsetnya kalau udah berubah, maka orang akan meniatkan seluruh aktivitas hidupnya untuk goal, untuk akhirat. Dia akan bekerja keras, dia yang di dunia pendidikan akan terus belajar, yang menjadi ibu rumah tangga terus menjadi ibu rumah tangga yang baik, tapi tujuannya bukan untuk apresiasi dunia. Ini semua dunia dijadikan ladang, dunia dijadikan jembatan, dunia dijadikan wasilah, perantara yang menghantarkan mereka untuk mendapatkan akhirat. Kalau terus fokusnya ini, dia akan menjadi khairu ummah, akan menjadi manusia terbaik. Tidak menghalangi dia produktivitas tetap terjaga, tetapi hanya men-switch niatnya. Nah, ini hati-hati. Saya selalu mengatakan dalam bahasa sederhananya, mengakhiratkan dunia. Jadi bagaimana seluruh aktivitas kita akhiratkan. Tujuannya itu sebenarnya akhirat. Maka doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku dunia hasanah. Hasanah itu yang akan menjadi pagar. Dunia hasanah itu dunia yang saya dapatkan dengan cara terbaik. Yang dengan dunia hasanah itu menghantarkan sana wafil akhirati hasanah. Atau pakai rumus Al-Qasas surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Nah, carilah negeri akhirat. Jadi Allah itu minta kita negeri akhirat yang dicari. Artinya apa? Goalnya itu akhirat. Tetapi koma, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu engkau tetap ambil, tapi akhiratkan duniamu. Engkau ambil yang jadi politikus, engkau ambil yang jadi bisnismen, yang jadi guru, yang jadi dosen. Menjadi manusia-manusia yang terbaik di bidangnya masing-masing. Jangan kau lupakan bagian itu. Tetapi seluruh apa yang kau raih itu niatkan untuk akhirat. Dan kemudian lanjutan ayat itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan perlakukan dengan titipan dunia itu dengan perlakuan terbaik. Ihsan itu apa? Memberikan yang terbaik yang kita mampu. Itu pertama, mindsetnya harus berubah. Sebab kalau orang nganggap dunia menjadi lebih penting, ya effortnya, jihadnya untuk mendapatkan dunia pasti lebih besar. Dan kemudian mengalahkan effort dan jihadnya untuk akhirat. Tapi kalau mindsetnya sudah berubah, ya Allah, berapa lama sih di dunia, Kang Deddy? 80-90 kan? Tahun gitu.
Tetapi kalau orang tahu akhirat itu lebih kekal, dia nggak akan korbankan waktu yang kelihatannya lama, tapi dalam konteks akhirat sangat sebentar itu untuk kehidupan yang lebih kekal. Yang kedua, saya kira tidak kalah penting, selain ilmunya juga harus benar, mindsetnya harus dirubah, saya kira komunitas menjadi tidak kalah penting. Untuk orang-orang seperti kita, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, itu bukan orang yang bisa kokoh istiqomah dimanapun lah, gitu ya. Kita masih sering tergoda. Kalau setan berbentuk iblis yang gaib gampang lah, auzubillahi minasyaitonirrajim kabur. Tapi minal jinnati wan nas itu, setan yang berbentuk manusia, sahabat kita, teman kita, yang tiba-tiba kemudian mengajak kita kepada hal-hal karena kita nggak enak atau apa. Itu yang kadang-kadang kita lebih sering gagal. Itu ketika kita punya komunitas yang tidak baik, sehingga kita terpengaruh. Maka kemudian kita harus menemukan sahabat-sahabat, teman-teman yang frekuensinya sama, kemudian membentuk komunitas-komunitas, dalam tanda petik saya selalu ingatkan, yang tidak eksklusif gitu. Kajian-kajian seperti ini menjadi penting untuk saling mengingatkan, sehingga kemudian ngerasa, oh iya ya, untuk jujur itu ternyata nggak sendirian, banyak orang yang jujur. Untuk bisa memaafkan itu ternyata banyak teman-teman yang memilih jalan itu. Untuk bisa hijrah itu, oh bareng-bareng, oh saya nggak sendirian, jadi nggak terlalu berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting memang harus disupport secara spiritual. Dalam bahasa Sunan Bonang, ya lakukan yang 5 tadi. Yang 5 pernah kita bicarakan, Tukang Deddy. Quran dibaca dengan maknanya. Sholat malam dikerjakan. Puasa dikerjakan, ya, zikir yang banyak, gitu ya, dan kemudian orang soleh punya teman-teman orang soleh. Jadi yang obatnya hati itu menjadi penting, karena rumus dari istiqomah itu hati. Kalau hatinya bening, hatinya tenang, hatinya bersih, gitu, seluruh istiqomah yang Kang Deddy rasakan berat tadi untuk menjadi orang-orang yang tadi tidak mengalami krisis itu menjadi penting. Jadi dengan 3 cara tadi, insya Allah kalau kita lakukan secara simultan, seberat apapun cobaan yang terus membombardir kita, yang ditawarkan oleh dunia modern, kita bisa pilah-pilah. Untuk, maksud saya gini, kita tidak harus ketinggalan fashion untuk tetap menjadi muslim yang baik, gitu. Kan gitu. Kadang, oh nanti kalau jadi muslim yang baik nggak fashion. Enggak kok, gitu. Kita tetap bisa berpakaian yang santun, tapi tetap fashionable, gitu. Kita tetap menjadi orang yang punya kekayaan, jadi orang kaya, tapi tetap menjadi muslim yang baik. Kita tetap bisa menjadi orang yang pintar, tapi orang pintar yang soleh dan solehah, gitu. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk mengatakan kalau kita menjadi muslim yang baik, yang soleh, yang menurut Allah benar itu tidak menjadi modern lagi. Kita tetap modern, tetapi manusia modern yang soleh. Bukan manusia modern yang kalah, yang dikalahkan oleh tadi. Yang kemudian kita menjadi mesin, kita menjadi tawaran kerja, kita lupakan sisi rohani kita. Kira-kira gambarannya seperti itu, Kang Deddy. Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Jadi sama nih Ustaz ya, terkait dengan awal masalah kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi kiat-kiatnya sama. Ini ada pertanyaan Ustaz, saya takut nanti gak cukup waktunya. Ada 2. Yang pertama dari Mbak kayaknya nih, Eka dia. Ustadz, suatu hari anak saya bertanya, bukannya Allah maha segalanya, kenapa harus menurutkan Nabi? Kenapa nggak langsung menjadikan semua manusia orang yang baik dan beribadah? Ya, kadang-kadang anak-anak kita ini luar biasa mengagetkan pertanyaannya ya. Jadi kan dijawab dengan ayat nggak cukup kan anak-anak itu. Kalau pakai jawaban ayat itu pakai surat Yunus misalkan 99. Walau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah bisa aja menjadikan seluruh umat manusia itu beriman. Kira-kira Kang Deddy, kalau seorang beriman, kita mengapresiasi nggak, hebat nggak orang beriman?
Ada challenge ya, ada Kalau tantangan semua ya orang berarti. jujur, kira-kira kita memuliakan orang jujur nggak? Iya, Kita itu mengapresiasi orang, tetap jujur, memaafkan, karena ada lawannya. Allah itu menciptakan hukumnya adalah azwaja. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Oh, kita hormati ini orang-orang luar biasa kok, dia ini pemaaf sekali. Karena kita punya perbandingan. ya, betul. Dan kira-kira anak kita bangga nggak sama anak kita? Kalau tiba-tiba anak-anak kita nggak ada ujian, terus diberikan nilai 10 semua sama gurunya gitu. Terus kita banggakan anak saya hebat loh, nilainya 10 semua. Oh, ditanya yang lain apa? Yang lain juga 10 gitu. Justru karena keadilan Allah lah Allah kemudian memberikan kita sebuah, tadi saya tawarkan gitu. Dalam diri manusia itu ada dua, pakai surat Al-Hijr. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam diri manusia itu ada sisi ketakwaan, tapi ada juga sisi fujur, kejahatan. Maka beruntunglah orang yang menjaga jiwanya tetap takwa, dan merugilah orang-orang yang terperdaya dan mengikuti sisi buruknya. Maka disitulah ada istilah, ada reward and punishment. Disitulah orang ada penghargaan dan ada hukuman. Karena apa? Ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, ada penghargaan nggak? Ini persoalan tauhid, Kang Deddy. Cuman harus dijelaskan secara mudah sama anak-anak. Kenapa kita ini kemudian harus diberikan pilihan? Karena disitulah letak gitu. Surga dan neraka itu menjadi penting. Tiba-tiba kita nggak punya pilihan, kita terpaksa semuanya menjalani sesuai dengan ini, kan kemudian apa artinya surga dan neraka? Karena ada pilihan itulah kemudian yang memilih jalan kebaikan diapresiasi dengan surga. Yang kemudian memilih jalan keburukan kemudian diberikan punishment atau adab dengan neraka. Maka tugas para rasul itu bukan tugas para rasul itu kan bukan mengimankan umatnya. Tugas para rasul itu apa? Basyira wa nadhira. Hanya menyampaikan risalah, dan risalah Allah itu cuma dua isinya, Kang Deddy. Al-Quran yang 114 surat, 30 juz itu isinya cuma dua. Apa? Basyira, kabar gembira. Nadhira, peringatan. Kabar gembira kalau Anda bertakwa, kalau Anda bersyukur, kalau Anda jujur, kalau Anda memaafkan, dapat 1, 2, 3. Tapi kalau Anda dendam, kalau Anda berbuat maksiat, mendapatkan peringatan. Cuman itu. Maka kemudian saya kira mungkin ibu yang bertanya tadi bisa diberikan gambaran gitu kepada anak-anaknya dengan bahasa yang mudah. Bayangkan nak gitu, kalau di sekolah tiba-tiba gurunya bisa nggak memberi nilai 10 semua? Bisa, tapi gimana kalau semuanya dikasih nilai 10? Masa semuanya sekolah. semuanya ranking 1 gitu. Kan nggak asik gitu. Justru anakku sekalian, misalkan anaknya, kamu dapat nilai berapa? 9. Wih, gitu hebat. Karena apa? Karena ada yang nilainya lebih rendah. Jadi diberi pemahaman-pemahaman yang sederhana, sehingga disitulah bukan guru yang bijak, bukan guru yang hebat, tuh guru yang memberikan nilai 10 sama kepada seluruh murid-muridnya. Justru guru yang berbuat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, yang kerajinannya terpenuhi, menjawab pertanyaan benar dan sebagainya, akhlaknya juga baik, dikasih nilai ini itu. Itu juga bukan Allah yang maha hebat kalau kemudian semua dijadikan satu agama, kemudian semuanya baik. Terus apa fungsi dari nabi dan rasul? Apa fungsi dari Al-Qur'an? Nggak ada fungsinya lagi semuanya. Justru fungsinya Rasul dan Al-Quran diturunkan itu ketika Allah memberikan kita dua kualitas tadi. Kualitas buruk dan kualitas baik. Lalu malaikat cuma dikasih satu, Pak, nggak ada pilihan. Malaikat itu nggak ada ceritanya melanggar aturan Allah. Karena sifat malaikat itu adalah taat dan menjalankan perintah Allah. Kalau ada syaitan kemudian mengajak kita berbuat kebaikan, bilang aja bohong kamu. Jadi kalau setan, karakter setan itu buruk. Kalau dia ngajak kebaikan tuh pasti ada di balik itu semua yang ingin
mengelabui kita. Nah, repotnya manusia itu punya kualitas malaikat sekaligus kualitas setan yang membuat kita tadi menjadi manusia istimewa dalam bahasa Al-Quran insan kamil karena di dalam diri kita ada seluruh kualitas makhluk Tuhan. Kita disebut mikrokosmos tadi. Sehingga nanti bisa dijelaskan ke putrinya atau putranya pertanyaan itu dengan bahasa sederhana dan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa membantu. Ya, Ustaz. Ya, ini memang menarik ya. Bukan hanya anak kecil, Ustaz. Ada beberapa opini orang itu kalau memang semua itu Allah punya kekuatan, kenapa harus ada orang yang berbuat jahat? Kenapa harus ada surga, harus ada neraka gitu saja. Kenapa repot-repot ya? Iya, ngapain repot? Kenapa nggak semua orang dibuat baik aja? Ternyata ya itulah pentingnya karena memang ada ada bentuk pembelajaran lah ya kalau bahasa kitanya gitu saja untuk mengarahkan untuk membawa ke arah Ya, baik atau tidak. Ini betul. ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, sampai sekarang banyak istilah insecure, ya. sampai lupa untuk bersyukur. Sebenarnya bagaimana rasa syukur yang tidak hanya diucapkan, tapi memang diterapkan betul-betul. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Padahal Ustaz. Ya, gini, kita ini bersyukur akan mudah kalau kita merasakan bahwa apa yang selama ini kita rasakan itu sesuatu yang penting. Sebab tanpa merasa penting, syukur itu agak susah kita ucapkan. Oleh karenanya, repotnya kan insecure tadi. Jadi kalau orang insecure itu biasanya tidak memikirkan hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu anugerah yang luar biasa. Cemas, khawatir, ini segala macam sehingga sebenarnya dia sehat itu anugerah kurang apa sebenarnya. Ada rumus para ulama mengatakan begini. Biasanya yang paling penting itu biasanya sering sekali tidak kita sadari. Kita memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu. Yang kita anggap kemudian baru kita bersyukur. Coba kita bangun tidur, diberi kehidupan baru. Itu yang paling penting apa nilainya sepele? Paling penting. Sebab kalau nggak ada kehidupan lagi, nggak ada artinya seluruh Allah titipkan yang berubah apapun itu. Kemudian kehidupan kita anggap tidak penting. Sehingga insecure-nya terus saja. Yang dipikirin apa? Duit. Yang dipikirin apa? Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi hidup yang bisa menjadikan semuanya terjadi itu lupa. Kesehatan. Yang sederhana aja. Kita sehat, makan enak. Mikirin yang insecure sesuatu yang kemudian. Jadi fokus kita harus kita rubah saya kira. Ada lagi apa anugerah yang teragung. Wabil yakini gina, keimanan. Maka kemudian yang harus kita rubah adalah bagaimana kita memahami bahwa apapun yang Allah titipkan pada diri kita ini anugerah yang luar biasa. Kehidupan, punya keluarga. Boleh jadi mungkin rezeki kita berkurang. Boleh jadi kita tidak diapresiasi oleh manusia. Tapi kalau kita menyadari, ya Allah, Engkau masih berikan aku kehidupan. Ya Allah, tadi pagi aku masih bisa bangun. Ya Allah, tadi pagi saya masih bisa berangkat ke kantor, nyampe ke kantor. Banyak orang loh berangkat ke kantor itu nggak nyampe ke kantor. Ya Allah, Engkau masih aku berikan keluarga yang luar biasa. Aku bisa merasakan kalau makan sambal itu pedas. Kalau makan rujak itu kemudian yang asinan itu asin. Banyak orang yang isinya cuma makan pahit aja. Kalau lagi sakit. Betul. Repotnya, mohon maaf, yang bertanya tadi, repotnya manusia itu, kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, rumus syukur itu begini. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa
tidak mensyukuri nikmat, berarti dia dengan sengaja menginginkan nikmat itu lepas dari genggamannya. Tapi barang siapa mensyukuri nikmat, dia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang paling kuat. Dalam bahasa sederhana, kita ini baru menyadari betapa pentingnya Allah anugerahkan banyak hal. Itu ketika lepas dari genggaman kita. Baru mensyukuri sehat itu ketika terbaring di rumah sakit. Baru mensyukuri betapa luar biasanya punya kedua orang tua yang kadang-kadang tidak selalu sama pendapatnya dengan kita setelah orang tua kita nggak ada. Lalu mensyukuri bahwa betapa waktu longgar itu luar biasa ketika kita sibuk sampai nggak punya waktu sama sekali. Betapa kemudian banyak sekali kan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang sayangnya baru kita bisa mensyukurnya ketika sudah nggak ada. Oleh karenanya mari kita rubah bahwa hidup ini anugerah terbesar. Bahwa kesehatan ini anugerah terbesar. Bahwa panca indera yang semuanya berfungsi dengan baik ini anugerah terbesar. Sehingga kalau kita meneliti, merubah mindset kita, nikmat itu ternyata sudah Allah berikan melebihi dari apa yang kita minta. Insecure itu tadi akan semakin kita minimalisir, sehingga kemudian ketenangan menjadi kita rasakan, dan syukurnya bisa menjadi mudah kita ucapkan. Karena syukur itu maknanya adalah bukan bikolbi saja, bukan mengakui nikmat itu berasal dari Allah, bilisani dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur yang berat itu bil arkan. Syukur dengan menggunakan seluruh nikmat Allah tadi untuk kepentingan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Menggunakan kesehatan, menggunakan harta, menggunakan mensyukuri anak-anak, mensyukuri pasangan hidup, mensyukuri semuanya. Kalau itu syukurnya benar, dijalani hidup ini sesuai dengan aturan-aturan Allah. Sehingga kemudian syukur menjadi mudah kita lakukan, dan insya Allah perasaan insecure tadi menjadi pelan-pelan ya memang manusiawi ya, kadang khawatir kurang ini kurang itu, kemudian tetapi ingat, problem insecure itu problem ketika kita menjalani hidup untuk menyenangkan atau untuk kepentingan yang bersifat duniawi, yang bersifat material. Tapi kalau fokus kita untuk Allah, sebagaimana yang 4 tadi saya jelaskan, Allah janji, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang sudah seluruhnya untuk Allah, dia nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi. Yang ada apa? Syukur. Yang ada adalah ketentraman, yang adalah ketenangan batin. Walaupun seberat apapun masalahnya, contohlah para nabi, itu yang selalu fokusnya adalah, ya Allah, terima kasih, saya ridho akan sakit yang kau timpakan kepadaku, tapi saya yakin ini wujud cintamu kepadaku. Kalau mau insecure kan sungguhnya para nabi dan rasul itu cobaannya paling berat kan. Tapi mereka tenangnya luar biasa. Karena apa? Fokusnya itu bukan dunia. Dia betul-betul saya selalu mengatakan, saya ingat Madarikus Salikin. Satu kitab yang syukur tertinggi itu, Kang Dedi, ketika kita tidak fokus sama pemberiannya, tapi fokus sama yang memberi. Coba Kang Dedi diundang presiden, kemudian dikasih cenderamata, dikasih pulpen aja. Mungkin pulpennya sama, cuma dikasih label itu istana negara gitu. Tapi kalau kita fokus sama pulpennya, ya Allah, saya mau bisa beli 10 kali lebih mahal. Tapi kalau fokusnya sama yang memberi, saking kemudian senangnya, malah nggak kita pakai itu pulpen. Kita simpan, kita figura. Ini penghargaan yang luar biasa. Jadi kalau mau syukur kita, itu mudah kita kerjakan. Fokus sama Allah. Fokuslah sama yang memberi. Jangan lihat sama pemberiannya. Problem kita kan selalu fokus sama pemberiannya. Ya Allah, kok cuma segini ya. Ingat Allah yang memberi. Selain tadi yang saya sampaikan, cobalah lihat
bahwa apa yang ada dalam diri kita dengan segala yang Allah titipkan, panca indera, kemudian kesehatan dan semuanya itu, bukankah anugerah terbesar yang mestinya membuat kita selalu bersyukur dibandingkan kemudian kekhawatiran, ketakutan kita yang sejatinya tidak terlalu penting dalam konteks yang sejati yang membuat kita insecure tadi. Itu Kang Deddy, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Atau ini Ustadz ya, mungkin ada bahasa lain yang bisa kan, jangan bersuuzon atas semua keputusan Allah. Itu mungkin Ya, akan persis. bisa membuat kita bisa memberikan rasa syukur atas apapun. Ya. Atau kalau kita nih orang Indonesia kan melihat segala sesuatu, gebrak, kecelakaan misalnya, alhamdulillah ya, sayanya masih baik-baik aja walaupun motornya. Kalau bahasa Ada Jawa itu untung namanya. ya untung maksudnya Ustadz, banyak untungnya kita tuh, untung. Untung gitu. Iya, kepleset truk, untung nggak kena kepala, padahal badan sakit gitu ya Ustadz ya. Filosofi Jawa itu dahsyat itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah konsep juga Ustadz ya. Iya, Bahwa kalau Rasulullah selalu mengajarkan kita, lihatlah sisi positif dari segala hal. Ya, kebanyakan kita yang membuat kita selalu khawatir, kecewa itu selalu fokusnya sama yang negatif. Dikasih sakit, fokusnya di sakitnya. Padahal ya Allah terima kasih bisa istirahat. Kan istirahat, enak itu. betul, Ustadz. Atau yang lain-lain yang tadi saya sampaikan. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Hikmah dari materi ini cukup banyak. Yang kalau saya sendiri secara pribadi yang paling bisa ditangkap adalah ini bentuk peringatan, pengingat ya Ustadz. Jazakallah ya Ustadz. Kita diingatkan kembali bahwa di balik dari dunia ini banyak hal-hal yang kadang kita lupakan Ustadz ya. Bahkan Ustadz Muhlisin dengan bahasa lain pada malam ini justru bertanya kepada kita, apa yang kita cari di dunia ini? Apakah sudah seperti yang Allah titipkan, yang Allah membawa kita, mengajak kita untuk hadir dunia ini untuk kembali kepadanya ya Ustadz ya. Ya, Jadi betul. justru bukan untuk mengejar dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi ini kembali bisa memberikan sebuah peringatan dan pengingat kepada kita semua untuk bisa selalu dekat kepada Allah dan selalu mengingat kepadanya. Ustadz, ini waktu kebetulan kita sudah selesai. Iya, nggak Silakan terasa Ustadz. udah offset. Ya, silakan Ustadz untuk penutup Ustadz. Terima kasih Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita, Allah ingatkan kita pada tujuan hakiki kita diciptakan oleh Allah pada malam hari ini. Mari kita selalu senantiasa bahwa hidup kita di dunia itu hanya melaksanakan syahadat yang Allah telah minta waktu itu dan kita telah bersyahadat di alam roh. Yang kedua, mari kita jadikan hidup di dunia itu untuk tujuan satu-satunya penciptaan kita, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mari kita lanjutkan bahwa kita juga punya tugas sebagai wakil Allah di muka bumi. Mari kita menjadi pribadi yang khairun nas, anfa'uhum linnas, sebanyak mungkin menebar kebaikan, membantu banyak orang, membantu Allah untuk membantu makhluk Allah yang lain yang mengalami kesulitan dan kegundahan serta problem-problem lainnya. Dan yang terakhir, mari kita niatkan seluruh aktivitas kita sebagai proses persiapan kembali kita kepada Allah, menjaga betul terus kualitas keikhlasan kita, dan modal sebanyak mungkin yaitu modal ketakwaan, karena sejatinya hidup adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau 1 sampai 4 tadi istiqomah kita kerjakan, kapanpun kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita dalam kondisi husnul khotimah atau akhir yang baik, sehingga kemuliaanlah yang akan kita dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita terus dijaga oleh Allah, istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Mufti. Sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu lagi. Jazakallah ya Ustaz. Alhamdulillah Amin. materi kita sudah kita akhirin pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustadz kembali diberi kesehatan dan usia yang Amin. panjang. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi Ustadz dengan materi yang Allah. menarik. Insya Allah. Karena memang Selasa malam ini adalah salah satu yang saya tunggu-tunggu Ustadz. Karena materinya tuh surprise Ustadz. Alhamdulillah. Kepada rekan-rekan, jika ingin menonton kembali rekaman, silakan follow YouTube Madrasah Ukhuwah dan silakan kita juga udah nge-save di sana. Jika ingin menonton kembali bisa nonton. Ya, Ustaz, kita akhirnya Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.